Sandi Permana adalah seorang pria yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1979. Sejak muda, ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia hiburan terutama modeling. Pada tahun 1999, ia memenangkan ajang Cover Boy yang diadakan oleh Aneka Yes. Kemenangan itu membuka banyak pintu kesempatan, salah satunya menjadi model dan bintang iklan. Namun ia tidak berhenti di sana, dunia akting pun menarik perhatiannya. Memasuki awal tahun 2000-an, karir Sandi semakin cemerlang setelah dia bergabung dengan rumah produksi Genta Buana Paramita yang terkenal dengan serial Laga Kolosal. Nama Sandi pun mulai dikenal lebih luas setelah ia membintangi sinetron dengan judul Mak Lampir. Perannya sebagai Arya Soma dalam serial itu membuatnya semakin populer di dunia hiburan. Meskipun banyak yang mengenalnya dari dunia akting, Sandi tidak lantas melupakan kehidupan pribadinya. Pada tanggal 16 April 2018, ia menikah dengan seorang wanita yang bernama Ade Indriani. Setelah menggelar pesta resepsi, keduanya melakukan bulan madu yang menyenangkan di Pulau Bali. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Askia Sandria Queen Permana, Akio Sakuile King Permana, dan Kenzo Permana. Keluarga kecil Sandi lalu menetap di perumahan TNI Polri Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Di lingkungan itu, Sandi mengambil peran penting sebagai ketua RT. Ia pun bertekad untuk memajukan wilayah tempat tinggalnya dan menampung segala aspirasi warga. Kehadiran Sandi sebagai pemimpin di komunitas tersebut membuatnya dikenal baik oleh warga sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai jarang terlihat di layar kaca. Meskipun begitu, Sandi tetap aktif di media sosial. Ia seringkali membagikan kesehariannya yang menyenangkan seperti memasak dan mereview makanan. Selain itu, Sandi juga mencoba peruntungannya di dunia politik. Pada pemilihan umum tahun 2024, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Hanura. Sayangnya, ia gagal memperoleh suara yang cukup untuk menduduki kursi legislatif. Namun pengalaman ini tetap menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Di balik kesibukannya, Sandi dikenal sebagai sosok yang ramah, mudah bergaul, dan selalu berusaha untuk memberi yang terbaik dalam setiap kesempatan. Karirnya yang beragam baik di dunia hiburan, media sosial, maupun politik, menjadikannya sosok yang tidak mudah dilupakan oleh mereka yang mengenalnya. Pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025, sekitar pukul 7 pagi, sebuah kejadian tragis mengguncang warga Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Sandi ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pinggir jalan di dekat rumahnya. Saat itu, seorang tetangga mendapati pria tersebut dengan tubuh dipenuhi bercak-bercak merah. Sang tetangga lalu berteriak-teriak meminta pertolongan. Sandi ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dengan beberapa luka yang cukup parah. Pria itu pun telah kehilangan banyak cairan merah sebelum mendapatkan pertolongan medis. Warga yang melihatnya segera membawa Sandi ke rumah seorang perawat atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Tidak lama kemudian pihak kepolisian berdatangan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Bekasi yang bernama Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menjelaskan bahwa pihaknya segera melakukan olah TKP dan menggali informasi terkait kondisi Sandi. Dalam pemeriksaan awal, polisi menemukan beberapa luka yang sangat serius di tubuh pria itu. Luka tersebut terlihat di bagian vital seperti leher belakang, dada, dan perut. Setelah sempat dibawa ke rumah seorang perawat dengan peralatan medis yang kurang memadai, korban akhirnya segera dibawa ke RSUD Cilengsi yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun naas, meski sudah mendapatkan perawatan medis, nyawa Sandi tidak tertolong.
Tentu saja kejadian ini mengundang perhatian publik mengingat Sandi adalah aktor laga yang cukup terkenal. Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat untuk mengungkap siapa pelaku di balik peristiwa tragis ini. Beberapa saat kemudian tubuh Sandi dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi, Kombes Pol Heri Wijatmoko selaku Kepala Bidang Pelayanan Dokter Kepolisian Rumah Sakit Bayangkara menjelaskan tentang luka di tubuh Sandi yang disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul. Hal ini menunjukkan bahwa sang korban telah mengalami serangan fisik yang cukup ganas. Setelah selesai diotopsi, tubuh Sandi diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Pada malam hari di tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 9 malam, peti almarhum tiba di rumah duka. Almarhum Sandi disambut dengan isak tangis oleh pihak keluarga dan kerabat yang telah lama menunggu. Proses pemakaman pun dilaksanakan pada malam itu juga. Almarhum disolatkan di Masjid Al-Ikhlas yang terletak di perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya. Suasana sedih menyelimuti prosesi pemakaman. Di tengah kesedihan yang mendalam, Ade Indriani tidak bisa menahan emosinya. Wajahnya dipenuhi dengan raut kesedihan dan air mata yang terus mengalir. Wanita itu pun menunjukkan betapa besar rasa kehilangan yang dialaminya. Tidak sanggup menanggung beban seberat itu, Ade Indriani pun sempat pingsan saat prosesi pemakaman sedang berlangsung. Kehilangan ini menjadi pukulan telak bagi keluarga dan kerabat yang mengenal almarhum sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Proses pemakaman pun berjalan dengan lancar dan almarhum sudah dapat beristirahat dengan tenang. Di sisi lain, pihak kepolisian segera melanjutkan penyelidikan. Dalam proses tersebut, mereka mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi mata termasuk ketua RT setempat yaitu Bapak Sudarmaji beserta warga sekitar dan keluarga korban. Saat diperiksa, Sudarmaji mengungkapkan bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Oktober 2024, sempat terjadi ketegangan dalam suatu acara rapat warga. Kala itu, Sandi terlibat perdebatan sengit dengan seorang pria akibat berselisih pendapat. Pria tersebut tampaknya tidak bisa menerima pernyataan yang disampaikan Sandi hingga akhirnya adu argumen pun tidak terhindarkan. Meski debat berlangsung cukup panas, suasana kembali kondusif setelah keduanya sepakat untuk menyudahi konflik dan melupakan persoalan tersebut. Bahkan rencana Sandi untuk melayangkan somasi kepada pria itu akhirnya dibatalkan karena dianggap tidak lagi diperlukan. Kemudian di pertemuan bulan Oktober itu memang terjadi istilahnya sedikit gesekan lah. Cuman menurut saya itu gesekan yang saya menganggap tidak serius karena tidak menjurus kepada apa yang kita bahas di permasalahan itu. Jadi hanya si pelaku atau si terduga pelaku ini menyatakan ketidaksenangannya kepada korban yang menyampaikan aspirasi atau pendapatnya secara berlebihan. Kemudian dibantah sama korban dan saling tuding hanya dengan kata-kata biasa aja dong gitu. Dibalas korban, lu yang biasa. Terus lo bukan warga sini gitu. Sebenarnya mereka semua tuh warga di sini sudah sejak 2013, baik korban maupun pelaku. Namun dalam keterangannya, Sudarmaji enggan menjelaskan secara detail tentang apa yang menjadi pemicu utama perdebatan itu. Ia pun menduga bahwa meskipun masalah terlihat selesai, ada kemungkinan perasaan tidak puas atau dendam dari pihak lain yang masih tersimpan, sampai akhirnya memicu insiden tragis yang merenggut nyawa Sandi. Sementara itu, warga setempat yang menyaksikan kejadian itu mengungkapkan bahwa terduga pelaku memang mengenal Sandi. Menurut keterangan salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, saat itu Sandi sedang menaiki sepeda listrik dan baru saja memberi makan ayam serta kambing peliharaannya. Tanpa diduga-duga, ada seorang pria yang tiba-tiba saja mendekatinya dan langsung menusuknya dengan sebilah sajam. Setelah melakukan aksinya, si pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan Sandi yang tergeletak di lokasi kejadian. Peristiwa itu tentu saja membuat warga sekitar menjadi sangat terkejut. Terlebih lagi, si pelaku dengan cepat melarikan diri dari lokasi sebelum ada yang sempat menghentikannya. Lebih lanjut, keterangan dari istri Sandi juga menjadi fokus penyelidikan.
Dalam sebuah wawancara, Ade Indriani menceritakan detik-detik sebelum peristiwa terjadi. Menurutnya, pagi itu sang suami pergi keluar rumah seperti biasanya tanpa menunjukkan gelagat yang aneh. Namun beberapa jam kemudian ia mendapat kabar mengejutkan ketika seorang tetangga datang ke rumahnya dan meminta Ade bersiap-siap ke rumah sakit. Sang tetangga mengatakan bahwa Sandi telah mengalami kecelakaan motor. Awalnya Ade tidak merasa ada yang aneh ataupun janggal. Dengan berpikiran positif dan sedikit kepanikan, wanita itu pun bergegas ke rumah sakit sesuai arahan tetangga. Namun saat berada di perjalanan menuju ke rumah sakit, Ade melihat motor listrik suaminya dipenuhi bercak-bercak merah. Hal ini pun langsung memunculkan rasa cemas berlebihan dan berbagai macam pertanyaan di dalam benaknya. Ade Indriani pun kembali dibuat terkejut saat melihat kondisi sang suami yang terbaring dengan banyak luka di tubuhnya. Sandi tampak berusaha menahan rasa sakitnya, sementara itu bercak merah terus mengalir dari beberapa bagian tubuhnya. Melihat kondisi itu, Ade Indriani mencoba menenangkan suaminya meskipun hatinya diliputi ketakutan dan rasa tidak berdaya. Ia kemudian bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelakunya. Namun Sandi hanya mampu memberi isyarat lemah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan sang istri. Rumah sakit itu saya ajak bicara, itu masih ngerespon. Saya kuatin dia bilang iya. Saya tanya siapa pelakunya, dia bilang tapi dia udah nggak respon itu setelah dipindah ke RSUD Cilengsi. Itu di pelukan saya itu dia dalam perjalanan itu sudah nggak ada. Ade Indriani pun merasa sangat terpukul dan semakin gelisah karena tidak ada penjelasan yang pasti mengenai insiden yang dialami suaminya. Selain itu, ia mulai teringat momen terakhir sebelum suaminya pergi meninggalkan rumah. Beberapa hari sebelumnya ia sempat mendengar cerita bahwa suaminya terlibat obrolan serius dengan seorang yang bekerja di lingkungan yang sama. Meski begitu, ibu dari 3 anak itu tidak pernah menyangka percakapan itu bisa berujung pada kejadian tragis ini. Menurutnya, sang suami dikenal sebagai pribadi yang ramah dan jarang memiliki konflik dengan siapapun. Sandi juga tidak memiliki musuh dan tidak pernah membuat masalah ataupun keonaran. Kemudian, Ade Indriani juga mengungkapkan bahwa ia baru saja mengetahui tentang suaminya yang sempat berjalan tertatih-tatih untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar setelah ditikung oleh si pelaku. Dalam kondisi penuh luka, Sandi mencoba bertahan dan mencari bantuan. Tetangga yang melihat kejadian tersebut juga menyampaikan bahwa Sandi dengan sisa tenaga yang dimilikinya sempat menyebutkan nama pelaku yang telah melukainya. Itu ada temennya itu yang temuin karena suami saya lagi jalan ke rumah dia itu meminta pertolongan, minta anterin ke rumah sakit. Itu ada kasus sembari dia minta pertolongan itu dia nyebut nama pelaku. Fakta ini semakin memperkuat dugaan atas identitas pelaku yang kini sedang dalam pengejaran pihak berwajib. Di akhir kesaksiannya, Ade Indriani berharap pihak berwajib bisa segera menemukan si pelaku. Setelah insiden tragis yang merenggut nyawa Sandi, kakak iparnya yang bernama Amelia juga mengungkapkan beberapa fakta baru tentang sosok pelaku. Menurut Amelia, pelaku bukanlah orang asing di industri hiburan tanah air. Ia diketahui bekerja sebagai kru film, lebih tepatnya sebagai soundman. Amelia mengaku sempat bertemu si pelaku saat terlibat dalam produksi sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Meski tidak mengenal pelaku secara mendalam, Amelia menyebut bahwa ia mengetahui sedikit karakteristiknya. Si pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan jarang berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuat interaksi dengan si pelaku menjadi terbatas. Pelaku itu sebenarnya itu orangnya nggak banyak bicara, Mbak. Nggak ada komunikasi sama kita gitu kan. Emang orangnya pendiam. Itu dia juga kru film, Mbak. Dia kru film dulunya itu biasa di layar lebar di terus saya terakhir bertemu sama yang pelaku itu di Tukang Bubur Naik Haji. Dia soundman-nya Tukang Bubur Naik Haji. Setelah mengumpulkan keterangan dari para saksi, polisi akhirnya berhasil mengantongi satu nama yang diduga kuat sebagai pelaku utama. Proses identifikasi ini tidak hanya berdasarkan pernyataan dari para saksi, tapi juga diperkuat oleh berbagai bukti yang ditemukan selama proses penyelidikan.
Menurut Kompol Onkoseno Grandiar Sosukahar selaku Kasat Reskrim Polres Bekasi, pihaknya sudah memiliki informasi yang cukup jelas mengenai identitas dan ciri-ciri si terduga pelaku. Namun ia menambahkan bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok terduga pelaku secara rinci. Meskipun identitas terduga pelaku sudah diketahui, keberadaannya masih dalam pencarian. Tim kepolisian kini sedang berupaya mengejar pelaku untuk memastikan kebenaran dari dugaan mereka. Dari hasil penyelidikan sementara diduga kuat bahwa insiden ini dipicu oleh konflik pribadi yang belum terselesaikan. Meski begitu, pihak berwenang terus mendalami kasus ini untuk memastikan tidak ada fakta yang terlewat dan keadilan dapat ditegakkan secepat mungkin. Sementara itu, pihak keluarga korban ikut mengungkapkan harapannya agar si pelaku segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Mereka meminta agar keadilan dapat segera ditegakkan demi menghormati almarhum Sandi. Sampai kini, santer terdengar kabar bahwa pelaku yang merenggut sang mantan aktor adalah pria bernama Nanang Irawan atau Nanang Gimbal. Diduga, pria ini kabur ke wilayah Karawang, Jawa Barat dan sempat mengubah penampilannya dengan mencukur rambut. Pada akhirnya, Nanang Gimbal berhasil ditangkap polisi saat berada di sebuah warung yang terletak di Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawulia, Kabupaten Karawang. Dalam pengakuannya, si pelaku mengungkapkan bahwa ia dan sang korban sudah tidak akur sejak tahun 2017. Nanang juga telah memendam kebencian karena sakit hati yang teramat dalam. Perselisihannya dengan Sandi semakin memuncak di tahun 2019. Kala itu, sang korban hendak menggelar acara pernikahan dan akan mendirikan tenda di dekat tanah pekarangan milik Nanang. Di tempat ini ada sebuah pohon yang menghambat pemasangan tenda. Sandi lalu menebang pohon di pekarangan milik pelaku tanpa seizin Nanang. Si pelaku pun merasa tidak terima karena Sandi telah berbuat seenaknya sendiri. Semenjak penebangan pohon itu, Nanang dan sang korban bermusuhan. Karena merasa tidak nyaman, si pelaku lalu pindah ke blok lain yang masih berada di kompleks perumahan yang sama. Ia juga memutuskan untuk menjual rumahnya. Selain itu, Nanang dan Sandi juga sempat mengalami percekcokan di dalam sebuah rapat warga. Di momen ini, si pelaku menegur Sandi yang terlalu banyak bicara. Sang korban pun tidak terima dan membentak Nanang dengan berkata, "Diem lu bukan warga sini." Sebelum kejadian penembakan terjadi, Sandi melewati rumah Nanang dengan menggunakan sepeda motor listrik. Di momen ini, sang korban menoleh dan menatap sinis ke arah pelaku. Kebetulan saja, Nanang sedang memperbaiki sepeda motornya di depan rumah. Tidak hanya menatap sinis, Sandi juga meludah ke arah Nanang. Mendapati perlakuan semacam ini, si pelaku naik pitam dan gelap mata. Ia pun nekat menembak Sandi hingga sang korban kehilangan nyawa. Proses peradilan pun masih akan dilangsungkan. Saat ini Nanang Gimbal telah dimasukkan ke dalam jeruji besi sambil menunggu jadwal persidangan. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa setiap konflik meskipun kecil sekalipun punya potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar kalau tidak segera dikelola dengan baik. Penting untuk selalu berpikir dua kali sebelum bertindak, apalagi yang melibatkan emosi. Kita juga diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain dan senantiasa menjaga hubungan yang baik, karena tindakan yang tak terkendali bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kasus ini. Saya Mei, sampai jumpa di video berikutnya.